Halo DC Viewers, hari ini saya mau spill setup yang saya pakai buat kompetisi ya. Yuk kita mulai. Biasanya kalau saya kompetisi, itu saya punya strategi untuk pakai dua mobil teman-teman. Kenapa dua mobil? Karena yang satu saya setup lebih buat qualifying, dan yang satu lebih enak buat tandem fight. Nah, nanti bedanya apa aja kita coba ngobrolin teman-teman. Di sini ada dua mobil saya nih teman-teman. Ini kita buka bodinya ya. Bodinya yang satu pakai FT86, satunya lagi pakai Mark IV Supra nih teman-teman. Nah, bedanya dua mobil ini adalah setupnya. Yang satu pakai chassis dari Drift Art kayak gini. Yang satu pakai chassis dari Zero RC. Nah, perbedaan paling besarnya of course selain mereknya, setupnya, dan bentuk suspensinya, bentuk gearnya juga beda. Yuk kita bahas. Nah, dari dua mobil ini karakteristiknya itu beda banget teman-teman. Jadi saya nggak pakai mobil yang karakteristiknya sama. Untuk qualifying saya senang banget pakai kit yang ini nih. Jadi kit yang ini tuh kitnya dari Drift Art. Drift Art itu standarnya pakai belt. Nah, ini saya sudah convert pakai full gear custom dari Tamiya nih teman-teman. Ukurannya kalau nggak salah pakai 35 dan 17 dalam dan luar, jadi sama. Nah, untuk elektroniknya di sini saya pakai combo dari AFRC. Untuk servonya juga pakai dari AFRC yang edisinya Drift Art. Nah, di sini saya lagi coba trial nih teman-teman, dan hasilnya cukup memuaskan. Di sini saya lagi coba nih teman-teman pakai gyro dari Arc Edge. Kelebihannya apa sih? Dia ini bisa disetting sama pakai Bluetooth teman-teman. Terus parameternya nggak cuma gain doang, tapi ada beberapa parameter yang bisa disetting. High speed control, terus udah gitu ada steering dan macam-macam deh. Pokoknya nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi kurang lebih elektronik yang saya pakai seperti ini di Drift Art. Untuk remote-nya saya pakai Futaba 10 PX. Ini receiver-nya yang bukan ini, pakai yang FHSS. Jadi kecepatannya masih yang 2.5 GHz. Jadi ini setupnya. Perbedaan paling besar apa sih? Nah, buat saya kit yang ini setelah saya setup, saya dapatnya feeling-nya tuh lebih yang ini tuh lebih stabil dan lebih enak untuk main slow dan presisi. Jadi buat saya mobil ini tuh kalau dibawa ya kencang sih kencang aja, tapi dia kurang agresif untuk senario balapan tandem. Tapi untuk qualifying di mana kita butuh poin besar dan kita butuh konsistensi drift yang lebih baik, itu Drift Art ini jauh lebih cocok. Nah, kit yang Drift Art ini itu udah full hop up. Di sini saya pakai moonwalk system dari si Drift Art. Terus dudukannya juga udah pakai yang adjustable, jadi gironya tuh bisa dinaik turunin. Bagian kaki-kaki semua udah full upgrade, udah pakai aluminium. Karena kalau nggak pakai aluminium kayaknya precisionnya agak berkurang ya teman-teman, walaupun nggak banyak, tapi cukup buat saya cukup ngaruh. Untuk knuckle-nya udah pakai upgrade dari Drift Art juga. Terus udah gitu saya pakai axle dari Drift Art. Battery lock sistemnya juga dari Drift Art. Terus udah gitu internal rasionya udah diganti yang full metal. Suspension ini baru dari Drift Art 4. Jadi dia ada 2 stage suspension. PR-nya itu dibagi dua. Ada bagian yang lebih keras dan ada bagian yang lebih empuk. Jadi dia ada 2 rate spring-nya. Nah, jadi untuk yang Drift Art seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita ke kit saya yang satu. Ini kit yang Zero RC. Ini kit saya yang paling favorit untuk tandem battle. Keduanya sih sama-sama enak. Cuman bedanya mobil ini kalau nge-chase musuh bisa lebih agresif, dan brakingnya sama kontrol slow speednya saya lebih suka pakai ini. Karena nomor satu, perbedaan paling besar di Drift Art itu masih pakai lock diff, sedangkan di sini pakai differential, ball differential. Jadi dalamnya ada bola-bolanya, dan itu buat differential seperti namanya itu bisa membedakan antara kiri dan kanan. Jadi kalau di sini itu berputar ke depan, ini ke belakang. Efeknya apa sih teman-teman? Pada saat kita drifting itu grip dari bagian leading sama bagian trailing itu suka agak sedikit berbeda. Differential ini sangat ngebantu pada saat kita membutuhkan traksi yang pas di satu titik. Jadi di saat dia terlalu banyak power, dia akan ngebuang ke ban sebelahnya gitu. Jadi ini sangat beneficial. Minusnya kenapa pakai ball diff ini kurang oke. Although saya belum ketemu nih solusi untuk ganti dia ke gear diff. Itu lebih di maintenance teman-teman. Kalau fungsi kurang lebih udah mirip. Cuman kalau di ball diff ini kita butuh sedikit maintenance pada saat dia udah kotor atau bagian shimnya itu sudah ada baret. Dia pada saat kita putar ini nggak bisa mulus. Nah itu di saat itu teman-teman tahu harus di maintenance nih, dibuka, dibersihin, dan bagian plate-nya harus kita amplas sampai rata lagi. Itu maintenance untuk ball diff ya teman-teman. Nah,
Untuk kitnya sendiri ada beberapa hal yang udah saya lakukan. Di sini saya pakai shock depannya itu dari TG Racing teman-teman. Sorry, TG Super. Nah ini udah konstruksinya full metal. Yang saya suka dia nih untuk pairnya Zero sama speknya, jadi diameter pairnya itu sama persis. Jadi pairnya di sini saya pakai pairnya Zero, tapi suspension towernya itu dari TG Super. Nah itu saya taruh di bagian depan. Terus pair yang atas dan belakang saya pakai coil over oil suspension dari Usukani nih teman-teman. Nah dari Usukani ini saya kenapa sih kalau ditanya suspensinya kok banyak banget di depan? Nah depan ini soalnya kalau kita main big angle buat saya nih cukup menarik ditaruh dua karena kita punya dual rate suspension, jadi kurang lebih kerjanya tuh sama kayak dual rate suspension yang ada di Drift R teman-teman. Nah kalau di sini saya bagi dua supaya kita bisa explore settingannya satu-satu nih teman-teman. Jadi kita adjustmentnya suspensi itu kan bergeraknya cuma di compress sama rebound. Nah bagian atas ini fungsinya itu untuk rebound, sedangkan bagian depan itu compression. Nah kita bisa lihat dari sini nih, pada saat ditekan yang main paling banyak itu adalah bagian yang depan ya teman-teman. Nah bagian belakang main tapi sedikit banget. Nah, gunanya buat apa sih bagian yang atas ini? Ya lebih cepat ngebalikin pada saat weight transfer itu, pada saat kita drifting gitu kan, pada saat angle udah gede ya, dari tekanan itu ada di tengah atau di depan, dia tuh pindah ke belakang teman-teman. Nah, pada saat dia pindah ke belakang seperti ini, kalau cepat ya, itu suspensi depannya itu kadang-kadang bisa kurang cepat untuk ngejar perpindahan tadi, karena itu kenceng banget kan, maksudnya memang keadaannya mobilnya kecil ya, cuman pada saat dia transisi itu mungkin kalau suspensinya kurang cepat untuk kejar, gripnya hilang. Nah itulah salah satunya penyebabnya mobil itu bisa spin out. Nah itu kita nggak mau kalau drifting. Makanya saya bikin dual rate suspension seperti ini. Ini ngebantu saya kalau lagi big angle dan buang bagian belakang mobilnya agak cepat. Nah itu suspensi belakang. Untuk suspensi depan saya tetap pakai yang Usukani, tapi untuk di kit Zero ini saya balik. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah ngobrol di depan. Nah ini untuk bagian belakang nih. Bagian belakang saya tetap pakai suspensi dari Usukani. Saya pakai soft spring yang agak soft kali ini. Kalau nggak salah ini nomor 2 atau nomor 3 yang paling soft. Terus udah gitu adjustment yang saya lakukan itu saya taruh suspensinya di bagian luar. Terus saya kasih spacer nih supaya pairnya tetap agak tegak. Nah yang lucu di sini suspensi itu bekerja paling optimal apabila si shaft suspensinya itu harus tegak lurus ya teman-teman. Nah untuk supaya dia tegak lurus di konstruksinya si Zero ini, saya perlu balik posisinya. Karena engselnya dia yang atas itu bergeraknya hanya bisa ke samping, sedangkan pada saat ditempel di atas dia bergeraknya malah depan belakang. Jadi saya sesuaikan si suspensi adanya yang topnya itu malah di bottom, yang bottom adanya di top kayak gini. Kalau teman-teman bingung bisa tanya saya langsung setupnya kayak gimana. Tapi ini kurang lebih yang saya lakukan. Saat ini saya pakai suspensi yang rada soft gitu teman-teman. Untuk elektronik sama, nggak beda dari si Drift Art, saya masih pakai APRC. Buat saya pribadi, saya paling suka ini combo dan servo karena paling stabil sih. Kebetulan yang lagi menarik nih, saya lagi ada riset sama teman saya ada yang bisa bikin, itu kita bikin kapasitor teman-teman. Kelebihannya kapasitor itu apa sih? Pada saat kita pasang baterai, terus kita lagi main, throttle-nya kita pencet, itu kan dia nguras si baterai. Nah, baterai itu pada saat dipakai, dia tuh voltage-nya turun teman-teman. Nah, pada saat turun voltage itu, untuk ESC itu sebenarnya kurang optimal dia bekerjanya. Pada saat kita pasangin kapasitor, si baterai itu akan konstan feeding si kapasitornya. Sehingga pada saat baterai di drain cukup besar oleh ESC, kapasitor ini akan ngebantu energi yang masuk ke ESC itu tetap konstan. Jadi yang diterima sama sama ESC akan lebih konsisten, tidak dari 8 volt turun ke 6, turun ke 5, naik lagi ke 8 gitu. Jadi menurut saya kalau digunakan kapasitor ini fungsinya dua. Dari segi performance akan bukan lebih kenceng ya teman-teman, tapi idealnya itu lebih stabil, lebih predictable bahasanya, lebih bisa kita duga gitu. Nah, begitu kita pasangin kapasitor, fungsi nomor 2-nya itu adalah kalau buat saya pribadi lebih ke longevity. Jadi hidupnya si ESC ini akan lebih lama menurut saya, karena voltage itu kalau yang naik turun itu dia akan lebih ngerusak komponen-komponen elektronik yang ada di dalamnya. Jadi buat saya sih cukup beneficial banget nih dicobain pasang kapasitor ini. Nah itu detail mekanikal yang saya gunakan di dua mobil ini. Kalau dilihat secara konstruksi dari steering ya, mungkin bisa dibilang agak mirip ya teman-teman. Pada saat kita lihat full lock-nya kurang lebih mirip, ya kan? Kurang lebih mirip ya. Detailnya mungkin agak berbeda-beda sedikit. Dua chassis ini kelihatannya setupnya mirip, tapi small details ini bikin driving experience-nya tuh berbeda teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, si Drift Art itu jauh lebih kalem dan presisi. Kalau si Zero ini juga tetap presisi, cuman dia lebih bisa agresif teman-teman. Jadi itu strategi yang saya pakai. Nah kalau untuk remote-nya itu kita nggak banyak perbedaan ya. Di sini saya lagi coba explore
dimana endpoint kita itu semua 100 ya. Tapi yang saya main itu di eksponensial ya teman-teman. Nah, kalau melihat teman-teman lihat di kurvanya, si drift art ini saya pakai di minus 50, ya kan? Nah, ini brake-nya, ini throttle-nya. Steeringnya saya pakai 0 semua, saya mau steeringnya itu presisi, jadi jangan ada yang lebih atau kurang. Kalau misalnya, terus di remote yang ini tuh ada mode namanya acceleration. Jadi acceleration ini kita mensimulasikan seperti kita ngegas mobil bensin. Pada saat kita gas, dia akan pelan-pelan akan naik sendiri RPM-nya. Jadi agak berguna untuk fast chasing sih teman-teman. Selebihnya sepertinya normal. Saya dual rate saya sesuaikan sama maksimum belokannya si chassis, ya kan? Mungkin kalau yang zero ini agak sedikit beda. Coba kita cek teman-teman. Perbedaannya itu mungkin ada di kurvanya sih. Linkage-nya, racing, kurva, throttle. Nah, si zero itu saya minusnya lebih banyak karena memang mobilnya setupnya jauh lebih agresif teman-teman. Jadi saya untuk counternya saya bikin dia di bagian bawahnya ini minusnya agak banyak supaya begitu saya lagi chase musuh cukup dekat, itu saya bisa kontrol. Tapi pada saat saya butuh buang powernya ke samping, saya bisa tetap akselerasi gasnya itu sampai RPM yang cukup tinggi. Nah itu setup yang saya pakai teman-teman. Nah boleh nanti kita coba kayak gimana. Tapi kalau ada teman-teman ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komen atau langsung japri kita di kontaknya Dizzy. Sampai ketemu teman-teman. Ini setup saya.